Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat datang. Ketemu lagi dengan saya Herdi Yudi Rahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian program studi desain pemodelan dan informasi bangunan di SMKN 1 Majalengka. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam merancang jalan raya yang aman dan efisien, kecepatan. Lebih dari sekadar batasan yang kita lihat di rambu lalu lintas, kecepatan memiliki peran krusial dalam setiap detail perencanaan geometrik jalan. Mari kita pelajari bersama. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa tikungan di jalan raya dibuat melengkung dengan radius tertentu? Atau mengapa jalan tol terasa begitu mulus untuk dilalui pada kecepatan tinggi? Jawabannya terletak pada perencanaan yang matang, di mana kecepatan menjadi salah satu fondasi utamanya. Mari kita ungkap rahasia di balik desain jalan yang aman dan nyaman ini. Sama seperti seorang arsitek yang mempertimbangkan beban dan fungsi bangunan, atau seorang pilot yang memperhatikan aerodinamika pesawat, perencana jalan raya menempatkan kecepatan sebagai pertimbangan utama. Kecepatan rencana bukan hanya angka, melainkan panduan krusial dalam menciptakan infrastruktur yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mari kita telaah lebih lanjut. Pernahkah Anda berpikir, mengapa jalan yang kita lalui didesain sedemikian rupa? Mengapa ada tikungan dengan kemiringan tertentu? Atau mengapa jarak pandang di beberapa titik terasa lebih jauh? Jawabannya terletak pada satu konsep fundamental, kecepatan. Dalam perencanaan jalan raya, kecepatan bukan hanya tentang angka di speedometer kendaraan Anda. Ia adalah kecepatan rencana, sebuah nilai yang secara cermat ditentukan untuk menjadi pondasi setiap aspek desain fisik jalan. Mulai dari seberapa lebar lajur yang dibutuhkan, seberapa tajam tikungan yang aman, hingga kemiringan khusus di tikungan atau supraelevasi, semuanya dirancang berdasarkan kecepatan ini. Tujuannya jelas, memastikan jalan tersebut tidak hanya efisien, tetapi yang terpenting, aman bagi semua pengguna pada kecepatan maksimum yang diizinkan. Mari kita selami lebih dalam bagaimana kecepatan menjadi inti dari setiap keputusan dalam pembangunan jalan raya yang kita nikmati setiap hari. 1. Kecepatan rencana, Design Speed. Definisi. Kecepatan rencana adalah kecepatan yang ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan dan memiliki korelasi langsung dengan bentuk fisik jalan yang nantinya akan memengaruhi cara kendaraan beroperasi di atasnya. Fungsi. Kecepatan rencana juga menunjukkan kecepatan maksimum yang masih aman untuk dilakukan sepanjang jalan tersebut. Ini berarti seluruh elemen jalan harus didesain agar aman untuk dilewati pada kecepatan ini. Hubungan dengan geometri jalan. Berbagai elemen geometrik jalan sangat berhubungan erat dengan kecepatan rencana. Antara lain, bentuk tikungan, radius tikungan harus didesain sesuai dengan kecepatan rencana untuk mencegah kendaraan keluar jalur. Supraelevasi. Ini adalah kemiringan melintang jalan pada tikungan yang berfungsi membantu kendaraan bermanuver pada kecepatan rencana dengan aman. Jarak pandangan, jarak pandang yang tersedia di jalan. Misalnya, jarak pandang henti atau jarak pandang menyiap, harus cukup jauh agar pengemudi dapat bereaksi dan mengambil tindakan aman pada kecepatan rencana. 2. Kecepatan berjalan dan kecepatan perjalanan keseluruhan. Selain kecepatan rencana, ada dua konsep kecepatan lain yang juga penting dalam analisis lalu lintas. Kecepatan berjalan, running speed adalah kecepatan pada suatu bagian tertentu jalan yang dihitung dari pembagian jarak yang ditempuh dengan waktu selama kendaraan benar-benar bergerak, tidak termasuk waktu berhenti. Ini mencerminkan seberapa cepat kendaraan bergerak saat tidak ada hambatan. Overall travel speed, kecepatan perjalanan keseluruhan adalah kecepatan pada suatu bagian tertentu jalan yang dihitung dari pembagian jarak yang ditempuh dengan waktu keseluruhan, yang mencakup waktu bergerak dan waktu berhenti. Kecepatan ini lebih realistis dalam mengukur efisiensi perjalanan karena turut memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk berhenti, misalnya di lampu merah, kemacetan, atau persimpangan. 3. Penentuan kecepatan rencana berdasarkan fungsi jalan dan topografi. Tabel dari Bina Marga TPGJAK nomor 038-T-BM-1997 memberikan panduan spesifik mengenai rentang kecepatan rencana, VR, berdasarkan dua faktor utama. Fungsi jalan, jalan arteri, memiliki rentang kecepatan rencana tertinggi, misalnya 70 sampai dengan 120 km per jam di daerah datar. Jalan kolektor, memiliki rentang kecepatan menengah, contohnya 60-90 km per jam di daerah datar. Jalan lokal, memiliki rentang kecepatan terendah, seperti 40 sampai dengan 70 km per jam di daerah datar. Kondisi topografi.
Kecepatan rencana juga disesuaikan dengan kondisi medan. Datar, rentang kecepatan paling tinggi. Perbukitan, rentang kecepatan sedikit menurun dibandingkan daerah datar. Pegunungan, rentang kecepatan paling rendah karena kondisi medan yang lebih menantang, tikungan tajam, tanjakan turunan curam. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan konsep kecepatan dalam perencanaan geometrik jalan raya adalah esensial untuk memastikan jalan yang dibangun tidak hanya mampu menampung volume lalu lintas tetapi juga aman, nyaman, dan berfungsi optimal sesuai dengan karakteristiknya. Untuk menghitung kecepatan, kita perlu memahami beberapa definisi kecepatan yang berbeda dalam konteks perencanaan jalan raya. 1. Kecepatan rencana. Design speed kecepatan rencana itu sendiri tidak dihitung dari data lalu lintas secara langsung, melainkan ditentukan berdasarkan fungsi jalan dan kondisi topografi. Mengacu pada standar atau pedoman yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada tabel Bina Marga TPGJAK nomor 038-T-BM-1997. Fungsi jalan. Jalan arteri akan memiliki kecepatan rencana yang lebih tinggi dibandingkan kolektor atau lokal. Kondisi topografi. Jalan di daerah datar memungkinkan kecepatan rencana yang lebih tinggi dibandingkan daerah perbukitan atau pegunungan. Jika Anda merencanakan jalan arteri di daerah datar, kecepatan rencananya bisa berada di rentang 70-120 km per jam. Anda akan memilih nilai spesifik dalam rentang tersebut berdasarkan pertimbangan desain dan lingkungan lainnya. 2. Kecepatan berjalan. Running speed kecepatan berjalan dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh dan waktu selama kendaraan benar-benar bergerak, tidak termasuk waktu berhenti. Rumusnya adalah, kecepatan berjalan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu bergerak. Contoh, jika sebuah mobil menempuh jarak 5 km dalam waktu 5 menit bergerak tanpa henti, maka kecepatan berjalannya adalah, kecepatan berjalan sama dengan 5 km dibagi dengan 5 menit sama dengan 1 km per menit sama dengan 60 km per jam. 3. Overall travel speed. Kecepatan perjalanan keseluruhan. Kecepatan perjalanan keseluruhan dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh dan waktu keseluruhan perjalanan, meliputi waktu bergerak dan waktu berhenti. Rumusnya adalah, overall travel speed sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu keseluruhan, bergerak, berhenti. Contoh, jika mobil yang sama menempuh jarak 5 km, tetapi total waktu perjalanannya, termasuk berhenti di lampu merah atau kemacetan, adalah 10 menit, maka kecepatan perjalanan keseluruhannya adalah overall travel speed sama dengan 5 km dibagi 10 menit. Sama dengan 0,5 km per menit sama dengan 30 km per jam. Dalam praktiknya, perhitungan kecepatan berjalan dan overall travel speed seringkali melibatkan survei lapangan di mana data waktu dan jarak perjalanan dicatat untuk segmen jalan tertentu. Data ini kemudian digunakan untuk menganalisis kinerja operasional jalan tersebut. Demikianlah kita telah menyelami betapa krusialnya konsep kecepatan dalam perencanaan geometrik jalan raya. Lebih dari sekadar batasan yang tertera di rambu, kecepatan rencana adalah jiwa dari desain setiap ruas jalan. Kita memahami bahwa kecepatan rencana memandu para perencana dalam menciptakan jalan yang aman dan sesuai dengan fungsinya serta kondisi medan. Kita juga melihat bagaimana kecepatan berjalan mengukur efisiensi pergerakan kendaraan saat tidak terhambat, sementara kecepatan perjalanan keseluruhan memberikan gambaran yang lebih nyata tentang pengalaman perjalanan kita sehari-hari. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kecepatan ini secara cermat, para ahli dapat merancang infrastruktur jalan yang tidak hanya mampu menampung volume lalu lintas, tetapi juga memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi bagi semua penggunanya. Terima kasih telah menyaksikan video chapter 5 pembahasan tentang kecepatan dalam perencanaan geometrik jalan raya. Semoga pemahaman ini memberikan perspektif baru tentang pentingnya setiap detail dalam pembangunan jalan yang kita lalui. Jangan lupa selalu bahagia, selalu manis dan ganteng, selalu mempesonakan, menebarkan energi positif sebagai motivasi, selalu punya ide-ide brilian. Sampai jumpa di video berikutnya.